Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk sahabat kader bangsa Indonesia yang saya cintai, saya hormati, dan saat ini saya akan mengajak teman-teman semua pemirsa TV Kader Bangsa apa yang akan menjadi kegelisahan kami di forum ini. Jadi podcast yang kedua ini saya akan mengajak para narasumber saya yang sudah ada banyak ini ya untuk mendapatkan pandangan-pandangan beliau tentang satu hal yang saya ingin share di sini adalah begini. Akhir-akhir ini saya melihat banyak orang ya cenderung dalam kehidupannya itu rakus. Ya, pengertian rakus di sini adalah saya lihat nggak cukup satu, dua, nggak cukup dua, tiga. Jadi orang selalu ingin aja menguasai benda, menguasai kekuasaan yang sebanyak-banyaknya. Nah itu saya pikir itu kategori tamak. Ya. Nah teman-teman sahabat kader bangsa, kenapa ini penting ingin saya diskusikan atau paling tidak mendapatkan tanggapan dari Anda, nanti silahkan di share di kolom chat di video di bawah ini ya, di video saya, di video kami. Apa kira-kira ya yang harus kita berikan masukan kepada bangsa ini ketika semua masyarakat ini sudah mulai sakit ya dengan ketamaan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi atau paling tidak melakukan pemantapan pengertian yang namanya tamak. Dan kenapa orang bisa tamak? Kenapa bisa rakus? Ya kan? Terus bagaimana solusinya? Nah, ini ada sahabat-sahabat sudah kumpul di sini ya. Sayang kalau ilmunya nggak saya minta komentar atau masukannya. Nah, yang pertama nih Mas Fidelis ya, sebagai tamu yang beberapa kali nggak bisa hadir. Selamat siang Mas Fidelis. Ya, Mas. Jadi gini, saya lihat ya bahwa trennya ini ada ya beberapa orang, nggak semuanya, yang cenderung dalam hidupnya itu menurut saya masuk ke kategori rakus atau tamak. Ini sebenarnya gimana nih secara filosofi? Anda kan sarjana filsafat ya. Mas Gus. Gimana itu Mas? Ya, jadi begini Mas Gus dan para pemirsa sahabat kader bangsa. Manusia itu pada dasarnya memang sudah mempunyai dalam dirinya ketamakan itu sebenarnya. Ingin menguasai lebih banyak. Dan ini sudah menjadi refleksi para filsuf dari dulu. Aristoteles itu mengatakan manusia itu ingin bahagia. Dan kalau dia sudah mendapatkan kebahagiaan, sedapat mungkin dia mendapatkan terus. Maka kalau tidak ada batas, Pak, otomatis dia menjadi tamak. Maka di Yunani mereka menciptakan tidak cukup hanya kekuasaan itu bertumpu kepada satu orang, tetapi kekuasaan ini mesti juga ada membatasinya, supaya tidak dikuasai oleh keinginan satu orang aja. Ya, itu dari Aristoteles. Nah, mungkin karena dasar manusia itu tadi adalah selalu ingin bahagia mula-mulanya, tetapi merusak mungkin kebahagiaan orang lain. Mengambil kebahagiaan orang lain. Ya. Artinya, dan sesudah itu dia mau bertahan di situ, tidak mau bergeser, dan itulah akhirnya menjadi kita katakan, oh dia rakus sekali, bisa melanggar etika dan seterusnya. Memang ada juga pendasaran melihat ini dari sudut sosial psikologi. Jadi kalau dari sudut psikologi itu dilihat ketamakan ini bisa muncul dari pengalaman eksistensial seseorang.
yang misalnya pernah merasakan trauma kemiskinan. Jadi miskin yang sangat menderita, maka ketika dia memiliki peluang untuk bisa memiliki sesuatu, menjadi exist, maka dia akan mencoba mempertahankan, dan jangan sampai kemiskinan ini kena lagi kepada keturunannya. Maka kekuasaan secara ekstrim akan cenderung dipertahankan. Jadi sikap Rakusa yang tadi ini dia menjelma dengan menggunakan semua instrumen yang dia punya untuk mempertahankan eksistensinya atau eksistensi kenikmatan yang sudah dia miliki itu. Makanya dikatakan power itu pasti cenderung untuk korup. Itu. Jadi memang awalnya itu justru memang manusia itu ingin meraih kebahagiaan ya awalnya. Sebenarnya tapi itu kebaikan itu cuma karena pengen lama akhirnya mengambil kebahagiaan orang lain. Atau tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk memiliki juga kebahagiaan itu ya. Nah, karena bagaimanapun kebahagiaan manusia ini, khususnya kepuasannya, tidak terbatas jadinya tanpa batas. Dan itu makanya dikatakan oleh Aristoteles, seorang yang diberi kuasa, dia harus memiliki virtu, keutamaan, yaitu keutamaan untuk bisa tahu batasan dirinya. Nah, selama dia tidak bisa membatasi keinginannya, itu akan cenderung menjadi menguasai semua atau manusia rakus. Itu kira-kira awalnya lah ya. Awalnya gitu dulu. Ini seorang filosof ya. Sarjana filsafat, jadi Aristoteles menjadi bapak gurunya. Kalau Mas Ilham gimana? Seorang psikolog ini pandangannya, kenapa ada orang kok tamak, rakus, ini gejala apa atau kenapa manusia seperti itu? Ya bagus. Kalau tadi kan Pak Fidelis menyampaikan dari sisi filosofis, kalau dari psikologis memang benar sekali bahwa manusia itu secara inherent itu sudah dimodali sama Tuhan, yaitu kebaikan dan keburukan, gitu kan. Nah, di antara keburukan inilah tadi keinginan untuk berlebih, gitu kan. Ingin bahagia, ingin lebih bahagia lagi, ingin lebih bahagia selamanya, kan, gitu kan. Kalau dari sejarah kan kita lihat bagaimana kisah Nabi Adam yang digoda untuk makan buah kulit, itu kan sebenarnya kan refleksi dari nafsu untuk berbahagia selamanya, gitu kan. Gitu. Kalau kita minjam terminologi Islam tuh, Nabi Muhammad pernah bilang kalau manusia itu diberi satu gunung emas, dia masih ingin gunung emas yang kedua, gitu. Jadi secara naluri keburukan dan nafsu atau rakus lah bahasa bakus hari ini tuh memang inherent, gitu loh. Tetapi bersamaan dengan itu pula sebenarnya manusia juga dikasih piranti untuk menahannya sebenarnya oleh kebaikan itu, gitu loh. Nah, mungkin saya memandang dari sudut sistem sosial, Pak. Jadi karena tadi Pak Fidel bahwa manusia tuh punya bakat untuk berbuat jahat, gitu ya. Maka sistem sosial itu membatasinya agar kejahatan itu tidak kebablasan, gitu kan. Kalau dalam demokrasi kekuasaan itu dibatasi oleh periodisasi, dibatasi oleh adanya legislatif, yudikatif, kan begitu kan. Nah, dalam kasus kita hari ini Indonesia, gitu, kalau saya lebih melihatnya justru yang sedang kita prihatinkan hari ini adalah sistem sosialnya tidak terjaga, tidak terbangun dengan baik. Bahkan pandangan dari manusia-manusia Indonesia hari ini tuh memandang materialisme itu menjadi Tuhan, gitu, Pak. Sehingga kita semua berlomba-lomba untuk mengumpulkan materi. Karena ketika bermateri banyak, kita dipandang lebih mulia dari manusia yang lainnya, kan, gitu. Sehingga kalau Iwan Fals bikin lagu Umar Bakri, Guru Umar Bakri, itu sebenarnya gambaran betapa orang yang mulia, orang yang pintar, tapi tidak dipandang oleh masyarakatnya sendiri, kan. Karena dia tidak bermateri, dia hanya naik sepeda ontel, gitu kan. Nah, dalam konteks kerakusan hari ini oleh manusia Indonesia karena didorong juga sistem sosial yang sangat lemah, sangat rapuh, gitu loh, yang memuja materialisme, gitu loh.
Jadi kalau dengan bahasa yang agak kasar gitu loh, nggak apa-apa kamu nggak baik, kamu nggak soleh, yang penting kamu kaya. Yang penting kamu datang ke kami bawa mobil mewah atau kami diberi sesuatu. Kamu pernah korupsi, itu nggak penting buat kami. Yang penting kamu adalah kaya dan kami ingin menjadi seperti kamu juga gitu loh. Oke. Sehingga mereka yang hari ini dipermudah sistem kemudian menjadi kaya, ingin mempertahankan kekayaan itu karena enak kan Pak gitu. Enak mencari celah-celah untuk agar tetap berada pada level kekayaan ini. Akhirnya menjadi rakus kan. Jadi dalam konteks hari ini yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah bahkan otokritik kita bersama kepada diri kita sendiri. Kita sebenarnya telah terlalu mengagungkan kekayaan dan materi. Masya Allah. Itu. Gimana itu? Dokter sebagai seorang pengamat SDM atau praktisi SDM sekaligus ya kali ya, Pak Ismail ini sahabat TV Kader Bangsa, ini memang perbincangan yang nggak seksi ya. Karena Pak Kus ngapain ngomongin karakter gitu, Pak Ismail. Jadi saya pikir wah ya juga ya, nggak seksi tapi perlu lah kita gitu ya untuk membuat virus. Nah gimana Pak, dari apa yang menjadi apa ya istilah saya itu permasalahan ya, atau tadi kalau Mas Imam mengatakan karena semua orang mendorong materialisme itu menjadi panglima kehidupan gitu kira-kira ya. Nah kalau Pak Dr. Ismail ini gimana melihat masalah tamak dan rakus ini? Terima kasih Pak Kus dan para pemirsa sahabat Kader Bangsa ya dimanapun berada. Ini tema yang sangat luar biasa. Jadi memang perlu kita riset ya. Sebagai seorang dokter perlu diriset. Berapa persen dari 280 juta bangsa kita yang rakus? Berapa yang baik, berapa yang tidak? Tapi kalau kita asumsikan apa yang disampaikan oleh Pak Kus, ada fenomena kerakusan hari ini yang sedang dipertontonkan, maka seperti yang dikatakan narasumber yang pertama tadi, ini cerminan dari budaya bangsa kita. Cerminan dari budaya bangsa kita yang menuhankan harta, yang menuhankan materialisme, yang menjadikan sebagai supremasi. Mari kita lihat, betulkah dalam rekrutmen SDM di perusahaan itu, betulkah ketika seseorang anak muda lulus dari perguruan tinggi yang dicari gaji yang tinggi, atau pengembangan dirinya, atau kesesuaian dengan passionnya, betulkah dalam rekrutmen SDM di pemerintahan, di politik, di DPR, MPR menggunakan pendekatan itu? Atau idealisme, atau nation and character building itu tergantung pada budaya bangsa yang dominan. Dan jangan lupa budaya bangsa itu cerminan dari individu-individu yang ada di bangsa itu. Lebih-lebih yang berkuasa lebih para pemimpinnya, para tokoh agamanya, para panutan-panutannya para orang tua ketika mencari mantu, problematik seperti apa yang diprioritaskan. Sehingga saat ini ormas besar agama itu kemarin saya mengatakan ada Muhammadiyah menerima tambang izin tambang. PP itu tabang, jadi nanti nggak urusin umat tapi ngurusin tambang. Itu iya aku nggak ngerti nih Pak. Ini kan masalah soal ketamaan tadi. Kita berat tadi karena tadi kan Hatta menjadi panglima hidup. Ternyata dua ormas terbesar di Indonesia juga mengatakan yang sama. Ini kan merepotkan juga gimana coba? Ini ya, mohon maaf ini sebuah perspektif aja. Tadi ini kan menjadi guru. Kalau organisasi ini mau seperti ini kan wujud dari sebuah ketamaan. Kan sudah punya semua, apalagi Muhammadiyah udah punya triliun. Kok mau tambah lagi? Rakyat
diajak untuk ayo cari duit, ayo cari materialisme, ayo cari kaya. Contohnya 2 ormas terbesar di Indonesia ngasih contoh. Nah, itu nggak salah dong kalau orang tamak itu. Iya, jadi akhirnya Mas Kus, ya, perlu kita luruskan. Jadi dalam agama juga kan dibolehkan kaya. Betul. Boleh kaya. Iya. Tinggal kekayaannya digunakan buat apa? Iya. Ya ormas juga boleh punya amal usaha. Tapi digunakan buat apa? Iya. Kalau misalkan digunakan untuk lembaga pendidikan, panti asuhan, daripada tambang itu digunakan untuk bukan yang dalam teori Maslow itu kan ada banyak banget tingkatan dan tentuannya, jadi perlu kita lihat argumennya gitu. Nah, kembali kepada tadi, itu cerminan dari pribadi. Budaya itu kan produk dari individu perusahaan, Pak. Maksudnya akarnya. Ya. Bagaimana membangun, ketika seorang pemimpin perusahaan membangun sebuah perusahaan, yang pertama dibangun visi misinya. Betul. Baru yang kedua budaya organisasinya dan mencari orang yang sesuai dengan budaya dan visi misinya. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau benar bangsa kita hari ini sudah berada pada posisi kemarau, rakus, tamak, berarti ada yang salah, Pak. Nah, Dari pendidikan kita, dari pengkaderan kita, ada yang salah, yang perlu kita temukan hari ini di sesi berikutnya. Nah, itu yang sebenarnya tadi saya mau lihat. Berarti sebenarnya orientasi masyarakat kita atau orientasi tokoh-tokoh kita itu memberi juga orientasi masyarakat juga. Ikut ya. Jadi kalau misalnya tokoh-tokoh kita itu berorientasi nilai, jadi yang sebenarnya penting itu adalah nilai, bukan materi, tetapi sesuatu kebaikan, sesuatu kemuliaan, kemuliaan yang bisa membantu masyarakat, membantu orang lain, ya kan? Nah, ketika itu justru yang diangkat itu sebagai tokoh, sebagai sesuatu yang katakanlah bernilai secara eksistensial. Nah, itu mungkin pelan-pelan penggambaran manusia itu tadi, bahwa itu yang bagus itu adalah yang kaya, yang apa. Nah, tetapi masalahnya sekarang di masyarakat kita juga didukung oleh media sosial. Media sosial itu selalu mengatakan orang yang sukses itu yang modern seperti ini, gaya hidup yang punya usaha seperti ini, dan seterusnya. Berarti ini yang perlu kita mungkin kalau melihat solusinya, berarti mulai mengalihkan fokus media sosial kita, tidak lagi terlalu banyak di sinetron ini, tetapi kita mengangkat sesuatu nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai ini mungkin yang perlu, Mas Gus. Oke. Dan mungkin sekolah kader bangsa dalam hal ini perlu sekali. Mudah-mudahan kita nanti akan bagian dari itu ini. share lah beberapa nilai-nilai yang harus dipersiapkan oleh sekolah kader bangsa. Oke, Mas Edi gimana? Mas Edi juga pengalaman ya untuk melatih orang-orang tapi menjadi sukses, menjadi hebat ya. Tadi kita melatih orang untuk menjadi orang baik, menjadi orang berkarakter. Gimana Pak? Teman-teman kader bangsa, setuju sih. Memang kenapa kita perlu berlatih dan kita perlu education. Itu adalah alat kita untuk naik kelas, gitu ya. Nah, yang jadi masalah begini, bagaimana kita konsep mengedukasi anak bangsa. Kita ngomongin kan anak bangsa. Nah, bicara fokus kita sampai kita ngomongin dari sekolah, lembaga pelatihan, concernnya adalah kompetensi. Artinya orang didorong skillnya mampu, logikanya mampu, gitu kan? Yang nggak pernah disentuh baik di masyarakat, dunia edukasi dan pelatihan, karakter dilukai. Nah, inilah karena gini. Orang boleh dilatih pinter. Nah, tadi bicara nyambung ke teman-teman ini ya, pembicara di sini. Kalau pinter dikasih kuasa, nggak punya karakter, itu merusak
dan merusakkan. Bayangin aja. Nah ini jadi malah lebih baik orang berkarakter nggak pinter karena dia sendiri. Maksudnya kalau ngomong pribadi sendiri, artinya begitu dia orang cerdas, orang pintar, mampu, tapi tidak berkarakter, begitu dikasih kuasa itu bulldozer perusak. Wah, itu yang membahayakan perjalanan kehidupan berbangsa. Nah seperti itu sih kalau dari aspek. Jadi sekali lagi ya kita memang ingetin, pinter aja nggak cukup. Artinya karakter perlu. Dan itu investasinya harus dari nol tuh. Bahkan beberapa pakar bilang mulai dari janin 3 bulan di perut. Karena ibu sudah mulai harus diedukasi. Jadi panjang nih investasi membangun karakter. Jadi seperti itu sih. Nah, balik lagi nanti teman-teman gimana insight-insight yang lain. Wah, ini kebetulan ada Mbak Mia ini yang ini nggak sengaja kesini kan mampir. Mbak Mia ini wanita sendiri di sini ya. Saya begini Mbak Mia, ini jangan tersinggung nih sebagai wanita ya. Seringkali aspek ketamaan, waduh gara-gara istrinya aja Jadi kambing hitam. jadi kambing hitam. Istrinya itu nggak mau makan, nggak enak. Tasnya aja tas yang luar biasa, harganya 100-200 juta gitu. Sehingga suami mau tidak mau harus jadi rapuh karena tekanan dari rumah ini. Wah pokoknya aku nggak mau tahu, besok harus ke Perancis. Gitu. Jadi desakan ibu dari rumah ya istri. Nah, itu gimana ada? Ini nggak ngomongin Mbak Mia saya. Gimana menurut Mbak Mia? Tapi saya setuju banget Pak. Kalau bicara perempuan tuh bicaranya matre. Itu sudah pasti gitu ya. Jadi perempuan itu pastinya nggak mau miskin, nggak mau kusut, dia pengen glowing gitu, pengen penampilannya oke gitu. Tapi mungkin untuk perempuan-perempuan yang mewakili ibu-ibu gitu, pastikan kita memilih pasangan itu adalah yang aduhai. Apa aduhai suami kita yang agen dunia akhirat. Jadi nggak cuma bicaranya adalah kayanya aja. Memang pada dasarnya saya sendiri juga menuntut suami saya untuk bisa kaya, untuk bisa membiayai keluarga. Tapi pastikan bahwa kita sendiri sebenarnya ada sifat kita manusia, pasti ada sifat binatangnya, ada sifat tumbuhannya. Kalau bicara sifat tumbuhannya adalah apa yang kita tanam itu yang kita tuai, gitu. Kalau dari awalnya saya menuntut pasti suatu saat hartanya nggak berkah, banyak sekali viral hartanya nggak berkah, orang tuanya kaya tapi di penjara. Tapi misalnya dia buat kekerasan kepada orang lain, gitu kan. Tapi ada mungkin ibunya, orang tuanya cuma jadi pedagang sayur, tapi kok anaknya S2, S3 gitu. Banyak kan ya di situ viral karena sering sekali kita merasa bahwa Bapak ibunya sayur. Dokter. Jadi di sini mungkin sebagai seorang ibu gitu, saya harus bilang bahwa sukses itu adalah suka proses. Gitu ya. Jadi nggak sukses itu sekedar harta. Dan mungkin juga tadi saya bilang bahwa kita semuanya ada sifat tanaman dan binatang. Mungkin binatang ini kalau bicara rakus adalah seperti rasa tikus. Apa itu rasa tikus? Pasti kalau dari rasa tikus ada M-nya adalah raih apapun ya, di got ya, di sampah ya, di meja makan. Itu kan versi emak-emak ya. Versi emak-emak tuh, dan pada saat itu juga R-nya adalah raih apapun dan aktif. Nah, kalau udah bicara aktif itu biasanya emak-emak atau orang itu udah nutup lubang cuci piring, lubang got, tapi masih aja keluar tikusnya entah dari manapun ya, gitu. Terus juga kalau bicara tikus lebih banyak kebaikan atau keburukannya, kayaknya keburukannya gitu. Selanjutnya bicaranya ini sedikit maksa ya rakusnya ya. U-nya adalah usahanya apapun. Dan mungkin sebagai emak-emak juga usahanya juga udah pakai racun tikus, lem tikus, kapur tikus ya. Apapun udah dipakai supaya tikus itu mati, tapi kok ada lagi gitu. Karena sebenarnya bicara tikus itu susah diberantas, begitu juga dengan namanya rakus. Ujung-ujungnya adalah bicaranya sengsara. Jadi kalau misalnya sebagai perempuan kita maksa suami kita untuk menjadi kaya dan menjadi rakus, bisa jadi sengsaranya buat kita juga sebagai istrinya. Gitu. Biasanya kan gitu kan, kalau udah pertama misalnya modusnya untuk menyenangkan hati istri, ujung-ujungnya hati istri orang lain. Ujung-ujungnya rakusnya jadi bertambah, kok istrinya jadi kafli-kaflinya jadi banyak ya. Hati-hati itu. Benar ini. Itu harus hati-hati bapak-bapak di sini. Karena sekarang eranya tuh bukan era
kebaikan pelapornya udah viral di sana. Jadi memang ya apa masyarakatnya yang sudah sakit ya kita ini. Karena gini ya, kadang-kadang tadi orang, kenapa saya bilang sakit? Orang itu menyenangi di medsosnya ya, informasi-informasi yang sedikit tadi. Kalau ini keren ya, rumahnya 10 loh, istrinya 4 tadi. Keren tuh. Itu yang lain banyak. Kalau kita bicara kebenaran, ngapain sih pusing amat gitu. Nah, saya lihat ini ada yang salah nih dalam konteks mungkin dari filsafat gimana nih, artinya dari psikologi ya. Kok masyarakat lebih senang gitu ya kalau lihat media sosial yang terkait tadi pamer. Apa karena lagu pamer bojo ya? Pamer bojo adalah jadi pamer harta. Dan saya lihat ada artis ngapain gitu. Terus followernya jutaan, tapi yang diomongin sekedar kenapa nggak terus? Saya nggak, sama tuh nggak, gitu kan? Nah, kenapa nggak diajak di dialog? Kenapa harus dia dilihat? Artis pakai ini Lamborghini, rumahnya 4, ya kan? Tapi kalau itu followernya luar biasa, ya kan? Nah, saya ingin tanyakan begini, jadi ini sebuah penyakit sosial atau gimana ya? Sehingga tadi akhirnya komando dalam kehidupan itu menjadi harta, menjadi suatu panglima. Kalau nggak apanya nggak menjadi. Padahal tadi Anda mengatakan kebahagiaan, kebahagiaan itu dari harta. Gimana? Nah, itu yang juga direfleksi oleh pedagog sekaligus filsuf Paulo Freire. Paulo Freire itu orang Brasil, dia filsuf. Dia mengatakan perlu sekali masyarakat itu diberikan kesadaran. Dia sebut proses konsientisasi bahwa yang penting itu adalah ini. Tetapi proses penyadaran masyarakat itu dilakukan oleh media, dilakukan juga oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dan terutama pendidikan. Nah, ketika unsur-unsur ini tidak bisa jalan, lalu berat sebelah yang memberikan pendidikan masyarakat itu media sosial, yang TV sekarang dengan juga segala lalu diukur dari berapa followersnya. Nah, kata Paulo Freire, ketika masyarakat itu miskin, mereka ada cita-cita ingin mau seperti itu, maka tayangan-tayangan itu ditelan oleh masyarakat. Berarti memang masyarakat bukan karena sakit, tetapi mereka merasa terhibur jadinya. Ini menjadi cita-cita kita mau itu, maka mereka mau follow itu, mengatakan kami setuju, dan kita kembalikan saudara mau bahagia seperti itu. Artinya ditawarkan kebahagiaan semu kepada masyarakat, yang masyarakat yang tidak sadar, maka masyarakat perlu ada konsientisasi. Maka di Paulo Freire itu mulai membuat kelompok-kelompok diskusi di masyarakat. Ini membahas mengenai apa media ini, apa dampaknya kepada kita dan seterusnya. Sesudah masyarakat tumbuh sadar, mereka tahu bahwa ternyata kita sebenarnya hanya dinambukan, supaya penguasa-penguasa juga bisa mereka terus dengan kebahagiaan mereka, ya kan, dengan kekuasaannya. Jadi masyarakat tidak sempat berpikir yang lain, diberi hiburan juga, atau dibiarkan. Jadi tadi Bapak mengatakan mengapa tidak ditutup judi online, mengapa tidak ditutup sebenarnya yang kuasa bisa ditutup itu, ya kan? Pembiaran berarti ya karena semakin ini tadi tidak ada harapan, diberi tawaran harapan yang seperti ini, mereka senang. Nah, itu makanya kita melihat sekarang itu juga dekat dengan kekuasaan itu adalah tokoh-tokoh yang juga bisa meraih followers.
Itu kelihatannya. Kalau mau kita solusi, berarti konsientisasi di masyarakat. Lalu mungkin di salah satu SKB ini, Sekolah Kader Bangsa ini, salah satu yang menurut saya memberikan penyadaran kepada masyarakat. Penyadaran. Oke. Proses penyadaran. Itu. Setuju sih. Jadi memang kalau saya lihat di sini ya, ini saya juga sedang baca bukunya Driakar. Ini luar biasa ya. Ini isi-isi filsafatnya menarik sekali. Jadi di situ betul Pak. Kesadaran moral ada kesadaran tentang diri kita sendiri. Jadi memang kalau orang belum sadar tentang diri kita sampai pada posisi mana dia harus melakukan kebaikan gitu ya, itu belum ketemu gitu. Nah banyak pejabat-pejabat atau orang, saya kira yang tadinya kalau orang Jawa bilangnya kere munggah balik gitu. Dari nol orang jadi pejabat ratus yang ramai, betul kan? Itu karena kemiskinan tadi mungkin karena miskinnya tadi itu membela punggung sekarang itu. Nah kaitannya ini Pak, karena ini kan merepresentasikan bahwa gejala orang tidak peduli karena di SKB Wasalem ini kan ada nilai peduli. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi orang rakus, orang tapi tingkat kepeduliannya itu nggak jelas di mana dia. Dan ini sumber energinya itu ada di partai politik, gitu ya. Saya dengan dari mana? Partai politik. Ya kan semua orang yang masuk penjara kan rata-rata dari partai politik ya. Saya lebih ratusan lah, itu banyak ya. Nah ini kan menjadi prihatin. Nah saya ingin mengingatkan kepada rakyat kita lah yang tersayang ini, gimana supaya mereka ini jangan terjebak pada hedonisme yang seperti ini Pak. Jangan terus menerus bahwa tadi energi, wah ini kaya, patut kita tiru, kan gitu. Ini memang nggak mudah ya, karena tapi bagaimana kita sebagai kader bangsa ini memiliki nilai lah ya, barangkali sesuatu yang perlu disampaikan ke publik, ke kanan kiri, ke keluarga, bahwa apa sepatutnya yang bisa disampaikan kepada orang lain terhadap apa yang kita miliki. Jadi tadi betul, kita boleh kaya karena supaya sedekahnya banyak. Ya Pak Ustadz Imam kan ngomong gitu. Kita boleh kaya supaya sedekahnya banyak. Nah, tapi kalau melihat wajah-wajah yang ada di media itu, kayaknya sedekahnya nggak begitu melihat saya pikir. Karena figur yang menarik itu kan seorang diplomat besar yang saya kagumi adalah Agus Salim ya. Itu seorang dia luar biasa, dia punya ilmu yang luar biasa, ya jeniusannya luar biasa, tapi dia memilih hidup menjadi sederhana. Dan sampai sekarang orang terkesima dengan sikap itu. Ada Soekarno, ada Hatta, ya kan? Ini dan dua orang juga memiliki luar biasa, ya magnet untuk kebaikannya. Sumber inspirasi bangsa jelas sampai sekarang ini ada sekolah Bang Hatta, sekolah Soekarno ada. Tapi ke bawah kan enggak, ya itu saya lihat orang dulu kayak begitu meninggal selesai. Nggak ada peringatan lagi gitu ya. Nggak, saya nggak nyinggung orang ya, takut tersinggung nanti. Tapi ada banyak pejabat yang kaya meninggal selesai, rakyat nggak ngerti, nggak siapa itu kan, yang ketika ada legasi gitu ya. Nah ini saya ingin mencoba ya, gimana ya supaya bukan supaya sih. Masih mengapa ini? Masih mengapa ya orang cenderung tadi kalau kita lihat materialistis, ya, artinya lebih ke arah sumber energi hidupnya itu ke material. Nah itu gimana Mas Imam? Ya bagus. Jadi gini, memang kita harus menunjuk Pak. Kita harus berani menunjuk bahwa banyak lembaga, banyak katakanlah pemerintah gitu ya, itu harus memerankan fungsinya gitu Pak. Saya sebagai psikolog saya yakin bahwa masyarakat ini bisa dididik gitu. Pastilah. Bisa, dan itu tugas pemerintah untuk mendidik rakyatnya gitu Pak. Jadi
tentang kesederhanaan, tentang mengagungkan kemuliaan, itu kita harus menunjuk Anda pemerintah yang mendidik bangsa ini. Termasuk anggota dewan semuanya, pemerintah dan semua para elit-elitnya gitu. Nah sekarang ini kan semua lembaga-lembaga yang harus memerankan itu tidak berfungsi, bahkan mereka menjadi sumber awal dari kerusakan. Mereka yang korupsi, mereka yang flexing, mereka yang mempertontonkan gitu kan. Masyarakat ini gampang kok, dididik gampang kalau memang dididik dengan sungguh-sungguh. Kan tidak, yang ada justru kelemahan masyarakat ini dimanfaatkan, dikonspirasikan oleh para elit, sengaja dibuat bodoh, sengaja dibuat seneng dengan tadi sinetron segala macam, sengaja dibuat malas, gitu Pak. Jadi maka tadi kesadaran itu harus kita bangun, kita harus menunjuk Anda ini semua pemerintah, elit ya, jangan menggunakan kelemahan rakyat gitu, tapi harus bangun masyarakat ini dengan Anda memberi contoh. Gitu loh, ya kan? Semua bangsa-bangsa yang maju itu pasti dimulai oleh pemerintahnya. Jepang, Singapura, segala macam. Nah sekarang ya kita kalau mendorong masyarakat, oh itu bisa, tapi itu sangat lama. Tapi kalau pemerintahnya berinisiatif, lalu bersungguh-sungguh memerintahkan aparaturnya dari awal sampai semuanya gitu. Tapi kalau rezimnya hanya memikirkan kekuasaan, hanya memikirkan bagi-bagi kue, ya kapan rakyat ini sungguh-sungguh dipikirkan? Rakyat akhirnya hanya menjadi korban saja, bahkan hanya menjadi santapan saja gitu. Jadi saya berani menyalahkan pemerintah dalam hal ini, menyalahkan semua elit-elit bangsa ini yang santai-santai saja, menikmati saja, bahkan bagian dari kelompok yang menghancurkan moral bangsa ini. Jadi kita harus bangun kesadaran. Ya kalau memang kita tidak bisa mengharapkan mereka-mereka yang harusnya berperan, ya akhirnya memang akan muncul kelompok-kelompok, generasi-generasi yang memenuhi panggilan kesadaran tadi kan, karena kesadaran ini kan bukan soal individu, kesadaran ini kan soal keyakinan, soal keinginan, kerinduan akan nilai-nilai yang mulia tadi Pak, ya kan? Akan muncul lah ya, sekarang ini yang sedang kita gelorakan gitu kan. Oke. Mas teman-teman ya, saya kadang-kadang juga menarik. Saya tadi itu dapat WA ya dari salah satu sahabat kita lah. Dia mengirim WA dari anggota dewan yang mengkritik pedas Departemen Pendidikan. Itu dari fraksi Demokrat. Wah saya angkat juga tuh. Misalnya, wah ini bagus ini. Nah, jadi maksud saya dengan model itulah wakil rakyat yang benar. Jadi sahabat kader saya berharap begini, ketika Anda melihat para politikus elit-elit dia berbicara keras, itu ada acungan jempol, itu bagus sekali. Jadi saya ada satu saya lupa namanya, tapi paling tidak itu membuat saya ini benar. Jadi dia sangat mengkritisi sekali policy dari Departemen Pendidikan yang katanya ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik, masih banyak kebocoran gitu kan. Dia mengharapkan ada KPK turun. Ini sebuah beranian saya. Nah, saya yang ingin saya tanyakan begini. Kira-kira Anda gimana kalau melihat elit politik atau pejabat yang seperti apa ketika dia bicara soal kearifan untuk bangsa ini? Itu tadi melihat sosok yang yang ini benar, ini bohong, itu gimana bicaranya? Ada pengalaman gitu nggak Pak? Jadi melihat para tokoh elit yang ngomong besar-besar di publik, tapi rakyat kan nggak tahu, ya kan? Nah ini pengalaman Anda gimana kalau melihat ini yang benar, yang tidak, gimana ya? Iya, jadi kalau soal keteladanan ya sebenarnya kita tidak kurang teladan. Jadi kalau kita pakai sains modern memang susah juga mengubah Indonesia dengan komposisi, kalau kita pakai teori Maslow ya, dengan tingkat pendidikan rata-rata SMP ke bawah, pengangguran tinggi, memang susah juga mengubahnya. Tetapi bangsa kita pernah punya pengalaman
tahun 45 karena pemimpin tertingginya itu hidup sederhana. Kita mendengar Bung Hatta pingin banget beli sepatu paling mahal saat itu, sepatu Beli, tapi nggak kebayang ya seorang wapres tidak sanggup beli sepatu itu kalau dia mau gitu. Nah persoalannya dia punya rem dalam dirinya atau patut ya saya pakai sepatu Beli ketika masyarakat saya ada yang nggak makan gitu. Itu persoalan. Nah pertanyaannya kemudian apakah elit kita ini turun ke bawah nggak sih gitu? Kalau saya jauh-jauh naik kereta api KRL, turun sebentar lihat di pinggir-pinggir jalan itu manusia Indonesia. Gitu. Kalau pemimpinnya datang ke sana melihat kehidupan sehari-hari di sana, mungkin nggak berani dia bermewah-mewah. Malu dia gitu. Mungkin dia akan sujud syukur sama kalau ketika istrinya protes di rumah, Pak tambah dong Pak. Dia kan ketika dia cerita dengan foto itu tadi, lihat orang warganya masih susah di Jakarta, masih susah di Jabodetabek, ditunjukkan ke istrinya slip gajinya masih lebih dari cukup. Nah ini tidak ada, pemimpin kita itu terlalu asik di ruang-ruang tertutup. Bertemu dengan orang-orang wangi kata beliau tadi dari mall ke mall. Saya kaget juga kemarin diajak mama ini rapat di sebuah tempat yang sangat tertentu yang selama ini kita tidak tahu gitu. Nah jadi maksud saya pemimpin itu kan pelayan ya, pemimpin pelayan bukan dilayani ya. Jadi ya turunlah lihat masyarakat, lihat kondisi masyarakat kita hari ini pendapatannya. Mungkin mak protes karena juga harga naik juga kan gitu kan, harga naik sementara nilai gaji tetap ya harga naik jadi kualitas gajinya itu menjadi nilainya menjadi merosot gitu kan. Nah tapi intinya adalah kita kalau ya secara umum kondisi warga kita masih memprihatinkan. Jadi sebagai pemimpin ya harus ada empati lah. Saya nggak tahu gimana cara menumbuhkan empati itu. Empati untuk peduli. Untuk peduli. Ada satu contoh yang sebenarnya, tapi di negara tetangga. Namanya Yunus. Yunus ini dokter dari Amerika. Mestinya dokter dari Amerika dia tinggal di segitiga emas kalau di Jakarta gitu. Tinggal di konsultan korporat internasional. Tapi kemudian sejarah mencatat Yunus itu justru peduli sama orang miskin. Para gelandangan yang melahirkan Grameen Bank. Sehingga dia dinobatkan menjadi hadiah Nobel gitu. Jadi tergantung itu kembali Pak Agus goal setting ya. Masih panggilan jiwa. Panggilan jiwanya, orientasi hidupnya apa sih gitu. Kata Pak Agus legasi apa sih yang mau ditinggalkan gitu. Setelah dokter mau jadi apa? Setelah dengan segudang pengalaman itu mau jadi apa? Mau pingin dikenang sebagai apa? Gitu. Nah, saya kira kita punya Jenderal Sudirman, banyak tokoh Bung Hatta, Bung Karno yang keluar masuk penjara demi rakyat, tidak meninggalkan apa-apa buat keturunannya. Gitu. Kalau sekarang masuk penjara demi keluarga. Berarti ada pergeseran nilai, ada pergeseran nilai dan orientasi. Itu menurut saya. Jadi lebih baik masuk penjara daripada hidup saya seperti ini. Ini gimana? Sebenarnya kalau sebagai seorang istri, betul. Sebagai seorang istri pastinya kalau pesan kepada suami itu. Ya sebenarnya kalau sebagai istri pesan kepada suami dikaitkan dengan elit politik tadi ya Pak Gus ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang istri itu kita butuh pemimpin yang punya KTP. KTP itu pastinya pertama kali adalah punya kepedulian gitu. Kepeduliannya nggak cuma untuk pemerintah, untuk ibu-ibu, tapi untuk semua golongan gitu ya. Kita merindukan seperti itu gitu. Kepeduliannya sendiri juga pastikan bahwa pemimpin itu bisa menjadi orang tua bagi rakyatnya. Karena sekarang ini Indonesia sudah fatherless. Ya, sudah banyak perceraian, banyak anak-anak yang nggak punya ayah, tapi terus juga melihat sosok pemimpinnya kok banyak korupsi ya, kok banyak masuk penjara ya. Jadi mereka role modelnya adalah bahwa kalau mau sukses ya harus masuk penjara, kalau mau sukses harus kaya gitu kan. Nah itu sesuatu sebagai seorang ibu yang miris melihat seperti itu, dan sayangnya di Indonesia kalau dikorupsi tuh ketawa-ketawa gitu ya. Setelah itu setelah keluar dipilih lagi gitu. Dan rakyatnya yang salah sebenarnya rakyatnya atau pemimpin
pemimpinnya. Ini adalah concern sebagai seorang ibu gitu. Jadi sebagai fatherless itu nggak ada sosok yang bisa meneladani, kayak misalnya tadi Pak Kus bilang bapak bangsa tuh banyak, Pak Agus Salim, Pak Bung Hatta. Kesederhanaannya itu yang membuat kita mungkin sekarang sederhana, nggak terlalu bermerek. Dan kebetulan bicara KTP tadi adalah kepedulian, T-nya adalah teladan ya, pastikan gitu bahwa kita sering sekali memang melihat sosial media bahwa sekarang sosial media itu udah menjadi industri. Jadi orang lebih baik tekor ke sohor nggak apa-apa, yang penting viral karena itu udah industri. Jadi dipoles-poles kayak misalnya ada artis yang dia menikah dengan impiannya di selain dan lain-lain dibuat viral, ternyata suaminya di penjara. Gitu. Itu adalah memang kebutuhan masyarakat kita bahwa kita lebih fokusnya ke perasaan, ke emosional. Kita nggak fokus ke logika. Kan kita kadang kalau misalnya ibu-ibu, kok uangnya dari mana ya? Kok bisa sekaya itu ya? Kita memang akhirnya semuanya adalah bicaranya kalau sosial media adalah emosinya. Fokus kalau makan kita sekarang udah nggak bicara kenyang lagi, yang penting Instagramable. Itu juga foto-foto dulu. Udah kita sekarang udah bicaranya semua dikendalikan oleh emosional kita, perasaan kita, dan ini udah industri gitu ya. Jadi kalau bicara elit politik adalah sebagai suami juga ada seperti itu. Pertama kepedulian, teladan, dan terakhir itu pendidikan. Pendidikan bahwa pastikan sebagai emak-emak, ibu-ibu juga anak kita suruh sekolah SD, SD-nya kita ada sekolah dasar tapi emak-emak sadar diri. Nah, SD-nya itu sadar diri bahwa jangan sampai kita punya anak banyak, ilmunya nggak banyak gitu. Nah itu benar. Saya kira. Jadi logika itu memang nomor satu dibandingin emosional kita gitu. Betul. Jadi sahabat Sekolah Kader Bangsa, bahwa memang ini menarik ya, ketika seorang istri ya dia selalu mengingatkan kepada suaminya. Saya berpikir begini tadi, ada gejala sosial yang menarik atau kita share ke publik gitu ya. Setiap kali suaminya pergi ke kantor, saya Pak, jangan bawa uang pulang uang korupsi. Itu pesan-pesan moral yang selalu di pintu-pintu rumah rakyat. Jadi tapi ya itu tadi masalahnya kan nilai-nilai ya, artinya nggak semudah itu karena tadi masyarakat terjebak dengan permainan-permainan yang enteng-enteng, akhirnya ya udahlah, akhirnya kembali lagi. Memang selalu pro kontra, kebaikan ini akan disebut dengan kejelekan ini ya gitu. Nah kaitannya dengan mensosialisasikan kepedulian kita terhadap negeri ini terkait dengan nilai kita yang tadi kita kan ada peduli ya. Dalam konteks kita peduli itu maksud saya ini Pak. Kalau saya punya 10 itu saya cukup 2 lah atau 1. Bukan 10 saya miliki, bahkan cuma 1. Nah ya gitu ya. Kalau saya punya 10 ya 2 saya miliki, 8 tak kasih. Kan gitu. Nah sekarang kan peduli itu 9 punya aku, 1 punya. Nah, kadang malah tidak ada yang punya lagi. Gitu ya, semuanya. Wah, itu rakus bener tuh. Nah ini itu sehingga kalau saya bilang kadang-kadang saya pernah punya tanah. Wah ini sombong dikit nih. Tapi saya kok tanah ini buat apa buat saya? Ini kan mendolimi kalau tidak ditempati, harus segera dijual. Gua tahu saya tuh rasanya tuh, karena kalau punya tanah kosong terus tumbuh pisang macam-macam, itu saya tek gitu Pak. Dan saya terus sholat minta tolong dijual, bantu setiap lo, kejual. Wah habis itu lengser ya, agak tenang ya gitu ya. Jadi saya pernah punya peristiwa yang seperti itu. Jadi ketika punya agak galau gitu ya. Jadi nah ini yang juga perlu lah ya. Kalau kita punya tanah, kita punya kebun, nganggur, berhektar-hektar, terus dihuni oleh iblis-iblis di situ. Padahal punya kita. Gimana coba Pak? Gimana coba? Menjawabnya gini, Mas
Iya. Gimana kira-kira? Ya, itu yang tadi saya katakan, sense of crisisnya tidak ada. Tidak punya Kepedulian sosialnya tidak ada. Di saat orang sulit mendapatkan penghasilan karena keterbatasan lahan, ada orang kaya yang tanahnya malah tanahnya banyak terlantar. Nah, kalau dipakai dimarahin. Makanya kalau saya jadi harus ada yang pemerintah harus tegas lah ke depan, tegas tanah yang sudah terlantar sekian lama itu apakah dinaikkan pajaknya ataukah negara yang mengelolanya lalu diserahkan kepada masyarakat tadi yang nganggur tadi saya katakan ada 10 juta Gen Z yang menganggur tidak sekolah hari ini, padahal kita sedang menyongsong Indonesia. Betul. Jadi jiwa kenegarawanan ini harus ditumbuhkan, termasuk itu Pak. Betul. Termasuk itu. Dalam konteks itulah saya kira komunitas kita ini, gerakan kita ini itu bagian dari karakter sekolah kader bangsa. Saya kadang-kadang berpikir gini juga, Mas Imam ya, teman-teman. Ada orang kaya karena memiliki konsesi tambang. Iya. Saya nggak merasa hebat gitu. Iya. Mbak, tambang itu kan punyanya bumi. Iya. Bumi punyanya siapa? Iya. Kan? Betul. Tinggal ngeruk saja. Nah, mestinya tambang-tambang itu juga bahwa orang kalau dia punya, saya punya sekian hektar tambang, Bergedes itu punya Gusti Allah. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Punya Tuhan. Betul. Ya kan? Anda tinggal truk dengan kekuasaan Anda bisa hidup di situ. Iya. Ya kan? Nah, maka saya berpikir kalau sifatnya pendapatannya dari situ, mestinya tadi nyinggung soal pajak tadi, pajaknya harus tinggi karena dia tinggal ngeruk saja. Tapi orang yang kreatif, bikin sesuatu dengan pikiran dan kecerdasan, nah itu mungkin pajaknya rendah. Kan gitu. Kalau dia sama perusahaan yang ini sama aja, harus jadi. Mungkin yang betul. Jadi jiwa kenegarawanan Pak Bos. Ketika hari ini problem pengangguran tinggi, ketika ada tambang mempekerjakan banyak orang, ya rendahkan pajaknya. Karena ada kreativitas untuk mempekerjakan anak bangsa. Anak bangsa menjadi mampu membayar pajak, mampu membayar biaya pendidikan, menjadi bahagia, kan kita menjawab negara sebenarnya gitu. Tapi kalau diangburkan, konsensus cabut aja, kenapa? Kan itu. Ini kan kita bicara sebagai bangsa. Cuman hari ini kan jiwa-jiwa kenegarawanan ini mulai menipis. Oke. Nah, kita kembali ke soal rakus ini. Rakus dan tamak. Ini supaya kita dipahami lah bahwa masyarakat itu jangan selalu melihat sesuatu itu dengan gampangnya saja, tapi ada sebuah pendidikan yang juga harus dinilai gitu kan. Cara melihat orang yang baik itu seperti ini kan gitu ya. Nah, sementara kerakusan ini kan nggak diekspos dengan santer gitu kan. Kita juga nggak berani menuduh dia, dia rakus orang, enggak. Tapi mungkin ada nilai-nilai nih yang saya ingin coba tanyakan. Kira-kira kalau melihat orang itu kelihatan dia kayaknya benar, dia kadang-kadang juga saya berpikir begini, ada orang yang mestinya cukup lah ASN itu kan, dia kalau sudah masuk ke ASN di bidang tertentu, taruh guru atau itu kan ASN terus, tapi kan nggak mungkin dia harus memikirkan baby boomer baby bands, Lamborghini, istana kan enggak. Itu kan ya. Oke, saya mengabdi untuk kepentingan bangsa negarawan tadi ya. Nah, sekarang ini susah ini untuk mencari pemahaman yang dipahami oleh rakyat bahwa ketika Anda melihat orang di TV, di media sosial dengan kata-kata seperti apa yang ini patut kita banggakan.
Nah itu gimana Mas melihatnya? Ini untuk membantu teman-teman kita juga. Ya saya kira tadi kita harus menggelorakan kembali nilai-nilai keutamaan Pak. Masalah sekarang itu kan tidak imbang itu kan. Tadi kan bahasa sekarang itu bahasa viral kan. Yang viral itu yang kaya gitu kan. Jadi kita harus sukses. Iya, menyeimbangkan, menaikkan kembali nilai-nilai keutamaan tadi, kesadaran, belajar berproses, ya kan, meniti karir dari bawah, tidak potong kompas, itu yang perlu kita bangun kembali gitu. Nah saya yakin Pak Kus sebenarnya jumlah yang rakus di negeri ini sedikit sekali sebenarnya. Sayangnya yang sedikit itu yang terekspos. Ya kan? Nah kalau kita belajar struktur ekonomi kita, ini yang lucu ya Pak ya. 1% orang Indonesia itu menguasai aset lebih dari 50% aset kekayaan Indonesia. Jadi mungkin tidak nyampe 100 orang Indonesia yang menguasai 50% kekayaan Indonesia. Nah ini kan siapa yang mau menggugat ini? Kan itu kan berarti kan kerakusannya disahkan kan, bahkan dilegitimasi oleh siapa di sini yang bertanggung jawab yang menjadikan kondisi seperti itu. Gitu. Saya yakin Mas, kalau pengusaha memang boleh rakus pengusaha. Iya. Karena begini, kenapa pengusaha boleh rakus? Ada buktinya begini. Saya rakus, tapi ini lihat, aku punya 10 perusahaan. Satu perusahaan isinya 1.000 orang. Iya. Ya. Tapi yang jadi masalah, dia rakus nggak punya apa-apa. Hanya punya dirinya, rumah, gedung. Nah, menurut saya gini, kalau pengusaha dia boleh ngejar uang sebesar-besarnya, karena dia punya bukti. Saya punya perusahaan 12, di situ ada 10.000 orang, ada 20.000 orang. Ini oke lah. Nah, kayak gitu. Ini pendapatan dia itu diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Nah, yang jadi masalah kan dia sudah rakus, tapi tidak untuk kepentingan tadi, kepentingan diri sendiri, luar negeri, rumah mewah, tapi punya perusahaan enggak. Saya hanya menjadi politikus, saya hanya jadi pejabat. Ini yang persoalannya. Itu yang itu banyak loh Pak, banyak sekali itu. Ini gimana? Ya tadi lembaga-lembaga partai politik itu harus membuat pagar-pagar itu Pak, pagar-pagar, membangun nilai-nilai, kemudian diedukasikan kepada anggotanya, dan mereka juga membentuk punishment juga gitu loh, ketat gitu kan ya. Jadi kayak semacam internal KPK di setiap lembaga. Ombudsman ada, ombudsman segala macam, sehingga orang mau rakus tuh udah aduh susah banget ya, jadi nggak jadi gitu. Nah ini kan kita jadi permisif nih Pak. Dari perspektif kalau di parpol itu di parpol ini harus juga ada rambu-rambu, ada filter lah ya. Filter, betul. Kamu jadi kader kita, kamu harus hidup seperti ini. Seperti ini. Kayaknya belum juga ya. Masih jauh Pak. Yang dicari itu yang kaya-kaya tadi Mas. Lalu mungkin kalau dari rakyat Pak. Rakyat kita itu kan sebenarnya ada mekanisme pemilu yang memberikan legitimasi kepada para parpol itu. Tetapi biasanya rakyat kita itu memilih yang kasih duit. Akibatnya semua memang yang di sini tadi orang-orang yang memang mau bahagia tanpa batas ya kan, mereka yang membuat aturan-aturan. Nah karena mereka yang membuat aturan-aturan, otomatis mereka membuat aturan yang menguntungkan kelompok mereka. Jadi yang membela ini tidak ada. Nah oleh karena itu menurut saya salah satu solusi yang lain adalah bagaimana kita membuat pendidikan di masyarakat supaya mereka sadar bahwa sebenarnya pemilu itu waktunya di tangannya menentukan sebenarnya. Dia memilih orang-orang yang punya integritas, karakter, yang peduli, ya kan? Yang bukan hanya mau juga bahagia, tetapi bukan melulu kebahagiaannya, juga kebahagiaan kita bersama, ya kan Pak ya? Nah, kalau seperti itu semua masyarakat kita, otomatis pun parpol ini mungkin mulai beberapa diseleksi, seleksi yang masuk ke sana.
mereka akan membuat rambu-rambu yang tadi, sehingga kalau parpolnya ini tidak ada yang macam-macam, otomatis kan mereka berani untuk membela rakyat. Nah, masalahnya sekarang kalau misalnya terlibat parpol ini di korupsi dan sebagainya, kan dikejar hukum mereka. Ini terjerat. Nah, penguasa yang tersandar, penguasa yang lain itu menggunakan juga untuk membuat kekuasaannya menjadi makin bisa dia atur semua. Ya, karena kalau kamu ngomong apa, saya ada kartumu di sini ya kan. Ini kelihatannya semua sudah seperti siklus maka menurut saya memutuskannya adalah di pendidikan masyarakat. Oke, jadi solusi dari Mas Fidel adalah pendidikan masyarakat ini harus ditingkatkan ya, dan masif. Percepatan juga ya. Benar. Gimana Pak Haji? Iya, nyambung tadi selain pendidikan juga perpolitikan gitu kan. Kita ngomongnya begini. Tadi juga nyambung dengan Mas Fidelis ya, bahwa kekuasaan itu tend to corrupt. Nah, ngomong sistem perpolitikan, seharusnya kalau orang mau masuk ke politik, seharusnya kan urusan dirinya sudah selesai. Artinya apa? Ini calling saya loh, membesarkan bangsa. Nah, yang jadi masalah harusnya kan kalau level menteri itu kan eksekutif seperti profesional. Bagaimana dia mengeksekusi perencanaan Bappenas gitu ya, terrealisasi, dan ujungnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi yang jadi problem, DPR, presiden itu kan jabatan politik. Lah yang jadi masalah treatmentnya sama, sehingga apa yang terjadi? Loh, jadi anggota DPR fasilitasnya gede bro, padahal di negara-negara maju itu udah begitu. Justru kalau dia sudah jadi presiden, dia sudah jadi legislatif, itu udah ada fasilitas negara. Nah ini kebalik, pensiun dari presiden sama dengan eksekutif dari kita sebagai personal company. Nah itu kan dilema gitu. Nah itu jadi kebalik. Jadi memang mau masuk ke politik itu udah selesai dengan urusan dirinya. Jadi artinya ya sudah tidak ada fasilitas. Nah balik lagi kemarin itu Joe Biden itu begitu selesai nggak diantar pakai pesawat, naik kereta. Coba tidak pernah ada pejabat di sini. Kita punya presiden sudah keberapa nih Pak ya? 7. Nah, seperti itu semuanya kasih rumah yang cukup mewah, kan? Dan sebagainya. Bahkan pensiunnya kita nggak pernah tahu seberapa besar dia mendapatkan benefit yang secara sampai dia meninggal itu. Nah ini kan jadi satu edukasi atau sistem yang menurut saya juga harus kita beresin bareng-bareng gitu. Karena itu bagian dari role model peran seperti itu. Seperti itu sih menurut saya. Oke, setuju. Ada yang mau? Ya, kalau menurut saya sih, saya sendiri sangat mencontoh rakus para elit politik, tapi rakus pada kebaikan. Kita rakus pada kebaikan, rakus ilmu, networking, kita rakus ya sebanyak-banyak, termasuk saya sendiri juga ngeliat elit politik itu kan gila ya, tapi gilanya saya adalah gali ilmu langsung action gitu ya. Jadi kayak pepatah Agin 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang kecil. Jadi saya sendiri di rumah punya rumah Quran. Ini sombong sedikit ya, kayak Pak Kus gitu, sombong sedikit tuh saya. Jadi saya punya rumah Quran, awalnya 1 orang, sekarang udah 80 anak. Nah itu kan istilahnya adalah tanggung jawab saya, bahwa jangan sampai saya cuma ngomong aja, jangan omdo aja, karena sering sekali kita ngomong tapi nggak berbuat sesuatu. Karena yang dibutuhkan sekarang negara adalah do something walaupun kecil gitu. Jadi kalau saya 1 orang memang dari balita ngaji gitu ya, itu adalah ruang saya untuk berbagi gitu. Mungkin kalau di sini adalah untuk para profesional, tapi anak-anak itu kan nggak tahu kan. Jadi bagaimana saya mengedukasi mereka, jangan fokus sebentar-sebentar misalnya kasih uang, tapi sesuatu yang membuat mereka berpikir bahwa segala sesuatu tuh perlu proses gitu. Dan itu menurut aku jadi saya rakus kebaikan terus gitu. Jadi, dan kadang kita suka berpikir bahwa segala sesuatu energi itu adalah dari diri kita, padahal kita harus ingat bahwa ada energi langit yang kita nggak tahu. Dan orang merasa aura kita ini bisa jadi bukan karena aura kita sendiri, bisa jadi kebaikan orang lain, kebaikan ayah ibu kita yang dulu ditanam dan dituai oleh anak cucunya nanti
gitu. Masya Allah. Jadi Benar, benar, intinya benar. bahwa kalau bicara korupsi oke, rakus oke, tapi apakah jadi legacy warisan untuk anak cucu nanti gitu. Jadi itu juga perlu diingat sebagai seorang emak-emak mengingatkan. Harus yang positif. Iya, rakus yang positif. Karena pada dasarnya kita semua sifat rakus tapi mau dalam kebaikan atau keburukan gitu. Ya, ini luar biasa. Banyak sekali yang akan kita sampaikan, tapi kayaknya kan kita perlu sedikit-sedikit dulu lah ya. Iya. Jangan semua sampaikan dulu, ya kan? Jadi soal tadi, bagaimana nih, yang mana yang duluan benar, Iya. rakyat atau pemimpin kan gitu. Kadang-kadang ada saya sama ayah kan. Rakyat mau nerima duitnya demi memilih, si pemimpin maunya juga dipilih dengan cara ngasih uang. Ini mana yang benar? Nah, ini nanti kita dalam episode berikutnya lah kita bahas ya. Insyaallah. Banyak sekali yang kita ingin ingatkan kepada teman-teman sekolah kader bangsa bahwa kita bahasanya belum baik-baik saja ya, tapi kita perlu saling mengingatkan. Dan channel ini sengaja untuk saya undang tidak hanya 1-2 orang karena memang pemikirannya banyak ini ya. Mas Imam, terima kasih ini dihadiri oleh teman-teman, Mbak Mia, ya, Mas Ismail yang sudah banyak malah melintang di dunia policy, pendidikan dan SDM ya, luar biasa. Baik, saya kira itu dulu ya Mas ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Oke. Baik, sahabat kader bangsa, itulah perbincangan saya dengan beberapa teman yang hadir di siang ini. Dan sekali lagi, TV Kader Bangsa ini hanya ingin sekedar mengingatkan saja apa yang perlu kita lakukan yang terbaik untuk negeri ini, karena kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri yang miskin, yang tidak adil, yang luar biasa terpecah belah ya. Itu hanya karena masalah ketidakadilan ya. Dengan podcast ini kita ingin menggugah kembali kepada teman-teman, ayo kita bereskan negeri ini melalui diri kita, termasuk rakyat. Dan Anda sebagai rakyat Indonesia sekecil apapun adalah memberikan andil besar terhadap kemajuan negeri ini. Dengan cara apa? Dengan cara memilih orang-orang yang hebat nanti saat Anda bulan November mencoblos ya pemimpin Anda di daerah Anda. Hati-hati, Anda enak hanya 1 kali dalam 5 menit, tapi sengsara 5 tahun, katanya begitu ya. Demikian saya kira. Terima kasih teman-teman semua. Saya cukupi di sini dulu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.